Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang cross-docking. Untuk pertama-tama, sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Widya Regita Cahyani, Miftah Nurul Khairi, Ihsin Zarfiskilia Mukhtar, Nabila Triasmin, Adisya Priska Nadia, Ramadhani Putri Pamungkas, dan yang terakhir, Maria Ceklin Batumali. Apa itu cross-docking? Cross-docking atau gudang transit adalah tempat untuk memindahkan barang dari truk secara sementara tanpa disimpan di gudang, sehingga tidak ada penyimpanan barang atau zero inventory. Gudang ini tidak memerlukan tempat yang luas. Apa keuntungan dari cross-docking? Proses ini merupakan bagian dari efisiensi penerimaan barang selain proses bulk storage atau penyimpanan paletisasi dan proses racking. Dengan menggunakan cross-docking, stakeholder yang terlibat di dalam supply chain suatu perusahaan mendapat keuntungan seperti hal berikut. Yang pertama, meminimalisir biaya penyimpanan atau inventory. Kemudian yang kedua, efisiensi dalam proses pendistribusian. Kemudian yang ketiga, mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail. Ini adalah contoh dari kegiatan produksi yang terjadi pada warehouse work. Warehouse staff atau pergudangan merupakan pekerjaan yang terkait dengan penyimpanan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Dari gambar di sini dapat diketahui yang pertama adalah ketika barang datang. Barang yang datang akan langsung menuju ke gudang, kemudian sebuah truk akan datang mengambil barang yang akan langsung ditujukan ke dermaga tempat pengiriman. Kemudian, dari dermaga tempat pengiriman, barang akan langsung diantar atau diserahkan kepada supplier atau orang-orang yang akan menerima barang tersebut. Bagaimana cara agar pemanfaatan cross-docking dapat berjalan dengan baik? 1. Barang diterima sesuai dengan barang yang akan dikirim. Jika seluruh barang yang diterima gudang merupakan barang yang akan dikirimkan, dengan maksud barang yang diorder adalah barang yang lagi diterima pada proses good receiving, maka ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan kerjasama yang erat antara bagian order barang atau purchasing, pengadaan atau procurement, dan distributor atau principal dalam menentukan jenis dan kuantiti barang yang dikirim. Bagian yang paling tidak diuntungkan dalam kondisi ini adalah distributor atau principal dalam menyiapkan barang. Yang kedua adalah tersedia lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk keberangkatan ditinggalkan dan sisanya disimpan di lokasi rak. Dengan cara ini, maka gudang setidaknya sudah menghemat sebagian aktivitas dalam gudang seperti proses packing yang tidak dilakukannya. Di samping itu, juga perlu disiapkan lahan loading dock yang sesuai agar cross-docking dapat berjalan efektif. 3. Kuantitas jenis barang yang terbatas. Cross-docking akan semakin efektif jika jenis barang tidak terlalu banyak. 4. Jenis kedatangan truk sama dengan jadwal keberangkatan atau real time. Hal ini yang terkadang sulit diatur, terutama di pusat kota yang mana kemacetannya tidak terhindarkan. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan kerjasama yang erat dengan konsumen dan distributor atau principal. Pengaturan jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat mungkin jika outlet yang dikirimkan tidak terlalu banyak. 5. Jenis truk yang sesuai. Bayangkan, jika truk kedatangan menggunakan tronton dengan kapasitas 20 ton, tapi truk yang tersedia hanya 2, CDA atau Cold Diesel Ankle, akan sulit melakukan cross-docking dengan baik. Penggunaan truk yang sejenis merupakan syarat utama dengan proses cross-docking. Bisa saja, gudang diatur untuk satu truk penerimaan akan dipindahkan kepada 2 atau 3 tujuan dengan 2 atau 3 truk yang berbeda. Syaratnya adalah barang disiapkan oleh distributor atau principal dalam satuan yang sudah tepat sesuai satuan orderan.
Di Indonesia juga memiliki beberapa contoh untuk Krasdakin. Contoh gudang Krasdakin atau gudang transit di Indonesia adalah 1. PT Mitra Adira Utama yang mengelola 8 gudang dengan jumlah lebih dari 23.000 meter persegi sebagai gudang umum, pusat gudang kargo untuk kargo umum, stasiun angkutan kontainer atau CVS. Gudang tersebut terletak di area Dryport Cikarang, Jababeka. 2. PT Serasi Logistik Indonesia atau Selok Krasdakin Cikarang yang memiliki warehouse di Nagasari, Serang Baru, Bekasi. 3. GIC Samudra Logistik Service yang terletak di Jalan Waru, Blok F2, nomor 5, kawasan Industri Delta Silicon 2, Bekasi Selatan, Pekayon Jaya, Kota Bekasi. 4. Kamigumi Logistik Indonesia yang terletak di Bekasi City atau GIIC, Greenland International Industry Center. Itulah sedikit pengertian dari kelompok kami mengenai Krasdakin. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai Krasdakin. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.